Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nurlain Wulandari. Nah, sekarang di mata kuliah Leadership and Management Practice kita akan memasuki pertemuan yang kedua. Kalau yang pertama sebelumnya kita telah belajar tentang perbedaan dari kepemimpinan dan manajemen. Nah, sekarang di sini kita akan belajar mengenai teori dari kepemimpinan. Di pertemuan kedua kali ini dengan tema teori kepemimpinan, ada beberapa capaian mata kuliah yang diharapkan. Nah, yang pertama dari segi pengetahuan, dengan mempelajari teori kepemimpinan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dan karakteristik utama dari teori kepemimpinan yang dikemukakan oleh Huckel. Ada tiga teori kepemimpinan, yaitu ada trait, ada behavioral, dan ada contingency. Kemudian yang kedua, dari segi keterampilan, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan membandingkan penerapan ketiga teori kepemimpinan dalam konteks organisasi nyata atau dalam studi kasus. Nah, capaian mata kuliah yang ketiga dari segi sikap, mahasiswa diharapkan bisa menunjukkan sikap kritis, sikap terbuka, dan sikap adaptif dalam memahami variasi pendekatan kepemimpinan berdasarkan situasi dan karakteristik dalam tim. Dan yang terakhir, dari segi keterampilan khusus atau soft skill, jadi diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi gaya kepemimpinan yang sesuai untuk bisa diterapkan dalam berbagai situasi organisasi melalui pendekatan ilmiah dan kontekstual. Menurut Yukel di tahun 2013, teori kepemimpinan itu diklasifikasikan menjadi tiga pendekatan utama. Ada trait atau dari sifatnya, kemudian ada behavioral dari perilakunya, dan ada contingency atau situasional. Yang pertama kita akan menjelaskan mengenai teori trait. Nah, pada teori trait ini fokus pada karakteristik atau sifat pribadi pemimpin. Jadi di teori trait, sifat pribadi pemimpin yang kita lihat, bagaimana sifatnya, bagaimana karakteristiknya. Untuk pemimpin yang efektif menurut teori trait ini, jadi pemimpin itu mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Dia juga mempunyai integritas. Pemimpin juga harus cerdas dan harus ambisi. Nah, akan tetapi kelemahan dari teori trait ini, jadi tidak semua orang dengan sifat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ambisi, kemudian kepercayaannya yang terlalu tinggi, meskipun pintar, tapi ambisinya yang terlalu tinggi, itu tidak bisa menjadi seorang pemimpin yang hebat. Untuk teori yang kedua, yaitu teori behavioral atau teori perilaku kepemimpinan. Nah, kalau teori behavioral ini atau perilaku kepemimpinan, ciri-cirinya yaitu kalau detail itu fokus pada sifat atau karakter dari si pemimpin, tapi kalau teori behavioral ini fokusnya pada apa yang dilakukan oleh pemimpin. Jadi kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pemimpin, apa saja yang sudah dilakukan pemimpin, bukan pada individunya, bukan terhadap karakteristik atau sifat dari pemimpinnya. Kemudian di teori behavioral ini mohon maaf, ada dua gaya utama, yaitu orientasinya itu lebih pada tugas dan ada yang berorientasi pada hubungan. Di dalam teori behavioral ada dua lagi teori, yaitu ada studi Ohio State dan Michigan, menjadi dua landasan teori terbentuknya teori behavioral atau perilaku kepemimpinan. Yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai teori dari
Ohio State University di tahun 1940-an, di mana dari hasil penelitian Ohio State University ini ada dua dimensi perilaku pemimpin yang ditemukan. Yang pertama itu ada initiating structure, kemudian yang kedua itu ada consideration. Nah, untuk yang pertama, dimensi yang pertama dari struktur inisiasi atau initiating struktur, ciri-cirinya fokusnya itu pada tugas. Jadi bagaimana pemimpin ini menyusun pekerjaan, bagaimana pemimpin ini memberikan arahan, mengontrol, kemudian menetapkan atau membagi tugas-tugas yang ada dalam sebuah organisasi. Jadi pemimpin itu bisa memilih, oh si A ini tupoksinya seperti ini, si B ini tugasnya seperti ini, si C ini perannya seperti ini. Nah, itu di perilaku pemimpin untuk yang pertama, yang masuk pada struktur inisiasi. Nah, yang kedua cirinya yaitu pemimpin tegas. Kemudian perintahnya itu jelas. Jadi kalau pemimpin yang lemah, pemimpin yang menye-menye itu tidak ada di teorinya Ohio State University. Kemudian yang terakhir cirinya untuk struktur inisiasi ada tugas yang kompleks. Nah, tugasnya ini bukan asal-asalan, tapi tugas yang efektif dan perlu dilakukan pengawasan ketat oleh pimpinan sehingga tujuannya itu bisa tercapai. Kemudian yang kedua, pendekatan yang kedua yaitu di consideration atau pertimbangan, cirinya yang pertama fokus pada hubungan manusia. Jadi bagaimana pemimpin itu uh, menunjukkan perhatian pada anak buahnya, menunjukkan perhatian pada teman sejawatnya. Bagaimana pemimpin itu bisa menghargai bawahan, kemudian bisa membina hubungan interpersonal dengan bawahan, dengan teman sejawat. Di ciri pertimbangan ini atau di ciri consideration ini, pemimpin itu lebih komunikatif. Jadi pemimpin itu bisa membawa suasana itu lebih, kalau bahasa anak Gen Z zaman sekarang itu bisa lebih friendly. Karena apa? Karena komunikatif, kemudian peduli, dan penyampaiannya itu tidak setegas di dimensi yang pertama di struktur inisiasi, tapi lebih pada ngemong, lebih pada bagaimana caranya kita antara pimpinan dengan bawahan itu bisa terjalin hubungan yang lebih nyaman. Jadi inti dari penelitian atau dari studi Ohio ini, kepemimpinan yang efektif itu perlu seimbang antara tugas dengan hubungan interpersonal. Jadi pemimpin itu tidak hanya mengerjakan tugas saja. Pemimpin itu bukan hanya menyelesaikan deadline dari pekerjaan saja, tapi tugas seorang pemimpin itu juga harus membina hubungan interpersonal kepada bawahan dan kepada teman sejawatnya. Kemudian untuk yang kedua, dari hasil penelitiannya studi University of Michigan. Nah, dari studi University of Michigan ini tujuannya itu untuk menganalisis perilaku kepemimpinan yang berkontribusi terhadap produktivitas yang tinggi dengan kesejahteraan karyawan. Nah, dari hasil penelitian di studi University of Michigan ini ada dua kategori perilaku pemimpin. Yang pertama itu ada employee center leadership, yang orientasinya itu fokusnya pada karyawan. Yang pertama. Nah, yang kedua itu production center leadership. Nah, kalau yang kedua lebih fokus atau orientasinya itu lebih pada produksi. Nah, ciri-ciri untuk karakteristik yang pertama yang lebih fokus pada karyawan. Jadi dari judulnya saja itu fokus pada karyawan. Jadi ciri-cirinya memang pemimpin itu lebih fokus pada karyawannya. Apa saja? Fokus pada pengembangannya, fokus pada kesejahteraannya, mohon maaf, dan fokus bagaimana hubungan interpersonal pimpinan ini kepada bawahannya. Nah, selain itu,
Pimpinan juga mempunyai kewajiban bagaimana caranya mendorong anak buah untuk bisa berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Pimpinan juga mempunyai kewajiban bagaimana caranya anak buah yang bekerja itu merasakan kepuasan dalam bekerja, merasakan kenyamanan dalam bekerja. Itu adalah ciri-ciri yang ada di employee center leadership atau ciri-ciri pimpinan yang berorientasi pada karyawan. Nah, kemudian untuk ciri-ciri pimpinan yang berorientasi pada produksi, eh, pimpinan karena memang fokusnya pada produksi di sebuah perusahaan, kalau kita bicara perusahaan, nah ini lebih fokus pada bagaimana caranya itu mengefisiensikan. Targetnya itu seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan target? Misalnya sekarang kita memproduksi barang, kita ngomong tentang barang ya, perusahaan yang menghasilkan suatu produk. Nah, pimpinan ini akan fokus bagaimana caranya dengan biaya yang sekecil mungkin bisa lebih menghasilkan output yang luar biasa. Nah, targetnya ini tetap ada. Akan tetapi dengan target yang sudah ada, bagaimana caranya mengefisiensikan biaya. Sehingga karena memang harus efisien, pemimpin ini harus melakukan pengawasan ketat akhirnya terhadap anak buah. Ciri yang selanjutnya ini, jadi pemimpin lebih menekankan pada hasil. Pemimpin juga akan fokus pada bagaimana SOP-nya, bagaimana aturannya, dan bagaimana prosedur-prosedur yang harus dilalui oleh karyawan atau anak buah sehingga produksi yang ditargetkan itu bisa tercapai. Inti dari studi Michigan ini, dari penelitian yang sudah dilakukan oleh University of Michigan, gaya kepemimpinan itu orientasi yang pada karyawan itu bisa lebih efektif dan jangka waktunya itu bisa lebih panjang. Karena apa? Karena karyawan itu salah satu yang membuat organisasi itu berhasil. Nah, itu menurut studi Michigan. Kembali lagi ke teori Yukel. Jadi tadi teori Yukel itu ada tiga gaya kepemimpinan. Yang terakhir ini adalah teori kontingensi atau situasional. Di mana ciri-cirinya? Menurut teori kontingensi ini, efektivitas pemimpin tergantung pada kecocokan antara gaya kepemimpinan dengan situasi. Jadi situasional, kita menggunakan gaya kepemimpinan seperti apa? Itu situasional. Nah, teori-teori yang mendukung pada teori kontingensi ini yaitu ada model, mohon maaf, ada model Fiedler, ada Pet Gold Theory, ada Hirse dan Chart. Nah, ini adalah teori-teori yang mendukung teori kontingensi. Di teori kontingensi ini juga mengemukakan tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Maksudnya, jadi misalnya sekarang nih, ketika situasi A, pemimpin ada dalam situasi A, berarti kita harus menggunakan gaya kepemimpinan kontingensi. Dan selamanya akan seperti itu. Nggak bisa. Menurut teori kontingensi itu nggak seperti itu. Jadi, eh, pemimpin yang efektif ini tergantung antara cocok yang mana nih gaya kepemimpinan yang harus diterapkan dengan situasinya. Itu menurut teori kontingensi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori-teori yang membangun atau teori-teori turunan dari teori kontingensi. Ada apa saja? Tadi dicontohkan ada tiga. Yang pertama yaitu Fiedler's contingency. Jadi kenapa disebut Fiedler's contingency? Karena model ini dikembangkan oleh Fritz Fiedler. Nah, di teori Fiedler contingency ini fokusnya itu antara gaya kepemimpinan pemimpin dengan tingkat kendali situasional atau situational control. Di Fiedler
contingency teori, gaya kepemimpinan itu dibagi lagi nih menjadi dua. Yang pertama itu ada orientasi tugas atau task oriented. Nah, kemudian yang kedua orientasi hubungan atau relationship oriented. Di fitur contingency ini juga mengemukakan ada tiga variabel situasional yang harus dihadapi oleh pemimpin. Situasi apa saja itu? Yang pertama, hubungan antara pemimpin dengan anak buah, pemimpin dengan karyawan. Nah, yang kedua, bagaimana struktur tugasnya? Dan yang terakhir, bagaimana pemimpin ini di hadapan anak buah. Nah, ini menurut fitur kontingensi. Kemudian yang kedua, yang disebut dengan Path Goal Theory atau Robert House. Nah, menurut Path Goal Theory sini, mohon maaf, menurut Path Goal Theory, pemimpin harus memfasilitasi jalur yang membantu bawahan untuk mencapai tujuan. Gaya kepemimpinan bisa berubah-ubah tergantung kebutuhan bawahan dan lingkungan kerjanya. Bagaimana lingkungan kerja yang ada? Ada 4 macam. Yang pertama, ada direktif. Nah, direktif ini pimpinan memberi arahan dan petunjuk. Nah, ini eh, situasi seperti ini, jadi pemimpin memberikan arahan dan petunjuk hanya bisa dilakukan kepada tim yang tidak berpengalaman sama sekali. Jadi ada anak buah, ada SDM, ada karyawannya yang dibentuk menjadi satu tim, tetapi masih baru nih, masih newbie. Jadi butuh arahan dan petunjuk lebih lanjut dari pimpinan. Nah, kemudian yang kedua, situasinya suportif. Jadi pimpinan menunjukkan perhatian dan dukungan. Situasi seperti ini cocok dilakukan oleh seorang pemimpin untuk karyawan yang memiliki tugas, mengerjakan tugas yang sangat membosankan, yang membuat karyawan ini nanti bisa stres nih karena pekerjaannya. Karena mungkin pekerjaannya monoton. Biasanya seperti ini berhubungan dengan keuangan misalnya. Karena setiap hari yang dihitung uang, tapi uangnya nggak ada ya kan, seperti itu. Jadi eh, apa yang harus dilakukan oleh pimpinan? Pimpinan itu harus menunjukkan perhatian dan dukungannya. Jadi misalnya nih ada anak buah yang karena sudah capek dengan pekerjaannya yang sangat monoton, pekerjaannya yang butuh apa disiplin tinggi, butuh apa ya ketelitian yang tinggi. Jadi pimpinan itu harus memberikan dukungan dan memberikan perhatian kepada sang karyawan. Nah, situasi yang ketiga yaitu partisipatif. Nah, untuk kondisi partisipatif ini cirinya pimpinan itu mengajak diskusi dan ada keputusan bersama. Nah, ini biasanya cocok diterapkan kepada anak buah yang memang sudah kompeten. Jadi misalnya ada permasalahan nih, entah itu penjualan yang menurun misalnya. Nah, pimpinan itu mengajak anak buah untuk diskusi, untuk sharing. Sehingga nantinya dari sharing itu bisa uh, outputnya itu adalah keputusan. Bagaimana caranya kita uh, strategi apa yang dilakukan oleh pimpinan agar peningkatan penjualan terjadi. Seperti itu. Nah, yang terakhir situasi achievement oriented. Nah, di mana situasi seperti ini ketika pimpinan itu menetapkan tujuannya itu tinggi, kemudian menantang. Nah, ini bisa diterapkan uh, pimpinan apa yang harus dilakukan. Jadi, ketika kita menetapkan tujuan, ketika kita mempunyai program kerja, tujuan tinggi yang ditetapkan oleh pimpinan biasanya akan dilakukan ketika pimpinan tahu bahwa anak buahnya ini sudah berpengalaman, sudah kompeten. Dan tugas-tugas yang menantang itu juga akan diberikan kepada anak buah yang memang sudah berpengalaman. Tidak mungkin seorang pimpinan ini memberikan tugas yang menantang, tugas yang berat kepada karyawan-karyawan yang baru dilantik.
baru yang diangkat atau newbie. Itu nggak mungkin. Jadi pastinya pimpinan itu akan memberikan tugas yang menantang, kemudian akan menetapkan target yang tinggi kepada tim ketika tim ini memang sudah percaya dan sudah diketahui oleh pimpinan bahwa bisa nih untuk berperang. Berperang bukan dalam artian ya berperang sebenarnya, tapi bisa mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Kemudian yang terakhir, teori yang mendukung teori kontingensi atau situasional itu menurut Hirsi Blanchard, situational leadership. Dalam teori Hirsi Blanchard situational leadership ini, gaya kepemimpinan itu diubah berdasarkan tingkat kesiapannya atau kemampuannya dan kemauan bawahannya. Ada 4 gaya nih menurut Hershey Blanchard. Yang pertama itu ada telling atau mengomando. Nah, ini biasanya dilakukan oleh pimpinan untuk anak buah yang memang tidak mampu dan tidak mau. Jadi butuh didorong, butuh dipush. Kemudian yang kedua itu ada selling atau membujuk. Tipe-tipe seperti ini dilakukan untuk bawahan yang belum mampu tetapi mau. Kadang ada anak buah, ada karyawan ini sebenarnya dia mau menyelesaikan tugas. Akan tetapi dia itu tidak mampu entah dari kecerdasannya, dari IQ-nya atau mungkin dari internalnya, dari individunya, entah sakit, entah seperti apa. Jadi membujuk ini bisa dilakukan oleh pimpinan. Nah, yang ketiga yaitu participating atau berpartisipasi. Tipe seperti ini bisa dilakukan oleh pimpinan untuk bawahan yang mampu sebenarnya dari segi IQ-nya itu mampu, akan tetapi anak buahnya itu tidak percaya diri. Biasanya ini sering terjadi kalau mahasiswa itu kan yang cewek-cewek nih. Cewek-cewek ini sebenarnya kalau dari segi IQ-nya itu pintar-pintar. Ya kan, mahasiswa yang cewek itu kebanyakan pintar-pintar pun. Akan tetapi, kenapa kebanyakan cewek-cewek itu malu untuk mengungkapkan, malu untuk ngomong, malu untuk berpublic speaking. Nah, ketika menghadapi kasus seperti ini, berarti pimpinan misalnya atau ibu sebagai dosen harus menerapkan gaya berpartisipasi atau participating. Nah, kemudian yang terakhir ada gaya delegating atau melimpahkan. Nah, ketika delegating atau melimpahkan, ini bisa dilakukan untuk bawahan yang sudah mampu, mampu ini maksudnya ya fisiknya oke, IQ-nya oke, dan individualnya juga mau untuk melakukan pekerjaan itu. Dari 3 teori yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, di sini ada perbandingan nih akhirnya. Nah, apa sih perbandingan dari teori kepemimpinan yang sudah dikemukakan oleh Yuval? Yang pertama, kalau trait itu fokusnya itu pada siapa sih pemimpin itu. Karena memang kalau trait tadi kan bilangnya lebih fokus pada karakter pemimpin, lebih fokus pada sifat pemimpin. Nah, kemudian untuk di teori behavioral, di sini fokus pada apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin. Dan yang terakhir untuk teori kontingensi, eh, pemimpin fokus pada mencocokkan antara gaya apa yang harus diberikan kepada anak buah dengan situasi yang terjadi pada saat itu. Jadi pemimpin itu tidak terus menetapkan atau menerapkan gaya pemimpinan yang diktator terus nggak bisa. Nah, tadi ada beberapa tipe yang harus dilakukan oleh pemimpin tergantung dari situasi bagaimana sang anak buah. Bagaimana sebenarnya pengaplikasian teori kepemimpinan ini dalam dunia nyata? Jadi, ketika kita memahami berbagai teori kepemimpinan, itu bisa membantu individu menjadi seorang pemimpin yang adaptif. Adaptif di sini maksudnya, jadi pemimpin itu bisa tahu ketika saya berada di situasi A, saya harus bersikap seperti ini. Ketika ada di situasi B, saya harus bersikap seperti ini. Ketika saya menghadapi anak buah atau karyawan yang tidak bisa diajak kerjasama,
saya harus seperti ini. Atau ketika saya mempunyai anak buah yang kompeten nih, tapi malas, saya harus menerapkan gaya seperti ini. Setiap pendekatan itu memberikan wawasan yang berbeda. Jadi memberikan pengalaman yang berbeda, memberikan pengetahuan yang berbeda, akhirnya pengalaman yang berbeda kepada pimpinan. Bagaimana caranya mengelola sebuah tim dan organisasi secara efektif. Nah, di dalam teori kepemimpinan itu sendiri itu juga tidak mengklaim bahwa teori yang ini lebih benar, teori yang ini lebih benar. Tidak, tapi bagaimana caranya seorang pemimpin itu bisa mengaplikasikan beberapa gaya pimpinan di berbagai macam situasi. Jadi harus tahu situasinya dan gaya seperti apa yang harus diterapkan oleh pemimpin. Di sini ada beberapa soal studi kasus seperti di pertemuan pertama. Ya, jadi studi kasus ini nanti kita diskusikan. Untuk sementara dibaca terlebih dahulu, kemudian setelah selesai kita diskusikan. Untuk referensi yang digunakan pada pertemuan kali ini, seperti yang sudah Ibu tampilkan pada slide terakhir, nanti kalian juga bisa mungkin ada pertanyaan atau kurang eh, pemahaman atau Ibu kurang bisa menjelaskan, jadi bisa nih langsung eh, melihat tinjauan pustaka atau literatur yang sudah Ibu tampilkan di slide terakhir ini. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.